Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak Soli-Solia semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar kembali. Kali ini kita akan belajar tematik 4B. Kita lanjut ke subtema 3 ya, yaitu energi alternatif. Muatan pelajaran yang kita pelajari hari ini yaitu PPKN. Namun alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak solih, solihah. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam penggunaan energi. Terletak pada pembelajaran kedua. Yang ketiga, melakukan survei pelaksanaan hak dan kewajiban di masyarakat. Pembelajaran keempat. Dan yang ketiga, menjelaskan hak dan kewajiban menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran keenam ya. Nah, silakan dibuka halaman 86 sampai 87. Bu Lita ingatkan kembali ya bahwa hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita peroleh ya. Sedangkan kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi ada perbedaan ya, kalau hak yang kita peroleh atau yang kita dapatkan. Sedangkan kewajiban itu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, pemanfaatan sumber energi ini itu harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Nah, di sini pada halaman 87 di situ ada percakapan mari berhemat energi. Nanti silakan dibaca terlebih dahulu ya sebelum mengerjakan. Nah, di situ di bawah percakapan mari berhemat energi, di situ ada pertanyaan, mengapa hemat energi itu sangat penting? Halaman 87 ya, yang paling bawah. Mengapa hemat energi itu sangat penting? Kenapa? Kalian tulis ya, karena sumber energi yang terdapat di bumi saat ini terbatas dan akan terus berkurang seiring berjalannya waktu. Makanya kita harus hemat energi ya. Bu Lita ulangi, karena sumber energi yang terdapat di bumi saat ini terbatas dan akan terus berkurang seiring berjalannya waktu ya. Makanya kita harus berhemat energi ya, agar sumber-sumber energi atau cadangan energi tidak cepat habis ya. Nomor 2, bagaimana pemanasan global itu terjadi? Ya, di percakapan sudah ada ya, pemanasan global itu terjadi karena suhu bumi meningkat akibat kerusakan lapisan ozon. Ya, boleh tak ulangi? Pemanasan global terjadi karena suhu bumi meningkat akibat kerusakan lapisan ozon. Nomor 3, apa saja dampak pemanasan global yang kamu ketahui? Dampaknya apa? Yaitu menyebabkan perubahan cuaca menjadi sangat ekstrim. Ya. Nah, menyebabkan perubahan cuaca menjadi sangat ekstrim. Nomor 4, tuliskan sikap atau perilaku yang belum menunjukkan hemat energi. Yang belum. Ya, berarti lupa mematikan lampu saat pergi ya, atau membiarkan televisi menyala meskipun tidak ada yang menonton. Itu adalah sikap dan perilaku yang belum menunjukkan hemat energi. Di percakapan sudah ada ya semua ya jawabannya. Nanti tinggal kalian tulis saja. Nah, di sini adalah cara-cara menghemat energi. Adapun cara-cara menghemat energi, yang pertama adalah mencuci dan membilas secara tepat. Nah, saat mesin cuci itu merupakan salah satu pemakaian energi dalam kapasitas besar di rumah.
Nah, gunakan mesin cuci bila benar-benar diperlukan. Penggunaan pengering pakaian pada mesin cuci juga harus dibatasi. Pakaian akan tetap kering jika dijemur di bawah sinar matahari. Nah, cara ini lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Maka kita di sini harus bijak ya dalam menggunakan mesin cuci. Pengeringnya tidak perlu digunakan atau hanya seperlunya saja bila membutuhkan. Apabila cuaca hujan, menggunakan pengering ya. Itu adalah cara menghemat energi. Yang kedua, pastikan perangkat elektronik dan listrik terputus. Nah, salah satu sarana penting kita dalam menghemat energi adalah tombol off pada semua perangkat elektronik ya. Di TV, di AC, kipas angin pasti ada tombol on off ya. Nah, tombol off ini itu sarana penting kita dalam menghemat energi ya. Nah, pastikan mencabut kabel dari stop kontak saat benda-benda elektronik tidak digunakan. Yang ketiga, meredupkan listrik melalui lampu. Nah, manfaatkanlah sinar matahari sebisa mungkin dan membatasi pemakaian lampu. Pastikan mematikan semua lampu yang tidak digunakan dan tidak menyalakan lampu jika tidak ada seorang pun di ruangan itu. Yang keempat, mengurangi konsumsi air. Nah, pemakaian air rumah tangga juga dapat dikurangi. Misalnya dengan apa? Dengan mematikan keran air saat sedang menyikat gigi atau saat sedang mencuci tangan ya. Yang kelima, memperbaiki ventilasi. Nah, selain mesin cuci, AC adalah pemakan energi yang cukup besar. Nah, maka hidupkan AC ketika benar-benar diperlukan saja. Hawa sejuk alami rumah dapat diperoleh dengan cara memperbaiki sirkulasi udara. Jendela dan pintu sebaiknya dibuka saat pagi dan sore hari. Nah, hindari membuka pintu dan jendela di siang hari yang terik, karena hal ini justru mengundang hawa panas dari luar masuk ke dalam rumah ya. Jadi itu adalah cara-cara menghemat energi. Selanjutnya kita ke pembelajaran 4, melakukan survei, halaman 97 ya. Nah, apa sih arti survei itu? Survei itu adalah metode itu atau cara ya. Cara mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili populasi. Biasanya berupa kuesioner atau Google Form yang Bu Lita kirim kemarin ya. Itu adalah sama saja dengan survei melalui Google Form atau kuesioner. Jadi cara mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dari kelompok yang mewakili populasi ya. Misalkan satu masyarakat nih, banyak kan satu masyarakat orangnya, nggak mungkin kita survei satu-satu orang. Nah, kita hanya kita pilih saja orang-orang tertentu, maksudnya yang kita butuhkan untuk mensurvei. Nah, itu adalah metode survei yang digunakan. Nah, tujuan survei apa? Untuk mendapatkan informasi ya, untuk membandingkan atau untuk mengetahui perkembangan, tergantung survei yang akan kita lakukan ya. Nah, contohnya apa? Contohnya nih seperti pada halaman 97, ini Nina dan teman-temannya mensurvei ya. Mensurvei pelaksanaan hak dan kewajiban memanfaatkan energi di sekolah dan di rumah. Nah, yang pertama itu ketika memasak nasi menggunakan penanak nasi. Nah, itu ibu kantin, dia mensurvei ibu kantin ya. Ibu kantin selalu menggunakan air panas agar nasi cepat matang. Cara ini dapat menghemat energi listrik yang dipakai dan menghemat biaya listrik. Nah, itu Nina dan teman-temannya mensurvei ibu kantin di sekolahnya ya. Dan yang kedua, keluarga Pak RT selalu menonton televisi bersama di ruang keluarga. Nah, itu Nina dan teman-temannya mensurvei ke keluarga Pak RT ya. Selain mempererat hubungan keluarga, cara ini juga untuk menghemat energi dan menghemat biaya listrik. Nah, itu adalah salah satu contoh kita melakukan
survei ya. Ini tidak perlu kita lakukan ya. Selanjutnya, menjelaskan hak dan kewajiban hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Halaman 108. Nah, energi alternatif. Insya Allah nanti boleh kita jelaskan ya energi alternatif itu apa. Ya, di muatan IPA. Ini Bulita berikan sekilas-kilas saja ya. Energi alternatif ini memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, keuntungan menggunakan energi alternatif adalah bersifat ramah lingkungan. Nah, mobil tenaga surya ini itu adalah salah satu pengembangan energi alternatif. Dan menghemat energi itu adalah kewajiban setiap manusia ya. Nah, di sini adalah contoh ya sumber energi dan hak dan kewajiban. Di buku paket kalian contohnya adalah air. Nah, air ini haknya untuk minum, digunakan untuk minum, sedangkan kewajibannya untuk menjaga kebersihan mata air. Nah, ini contohnya lagi adalah sumber energinya adalah makanan. Ya. Nah, haknya apa? Mendapatkan sumber energi dari makanan ya. Kewajibannya apa? Menghabiskan makanan yang sudah diambil. Ya, makanya kita kalau mengambil makanan itu seperlunya saja. Maksudnya sesuai kemampuan kita. Apakah nggak boleh terlalu banyak ya. Dan juga harus dihabiskan biar tidak mubazir. Makanya kita mengambil makan seperlunya saja biar kalau kebanyakan kan nanti kebuang akhirnya ya. Yang kedua ini air. Nah, air bersih sumbernya ya, yaitu haknya adalah mendapatkan air bersih. Nah, kewajiban kita apa? Menggunakan air dengan bijak. Nah, ini adalah yang ketiga, sumber energinya adalah lingkungan. Nah, hak kita apa? Haknya adalah mendapatkan lingkungan yang sehat dan kewajibannya adalah menjaga lingkungan dari pencemaran. Itu sumber energinya ya, lingkungan. Dan yang terakhir ini nomor 4 adalah itu adalah tanaman ya, sumber energinya dari tanaman. Hak kita apa? Mendapatkan lingkungan yang asri haknya ya, dan kewajibannya adalah merawat dan menjaga tanaman. Ini adalah contoh-contoh berdasarkan kehidupan sehari-hari tentang hak dan kewajiban manusia terhadap sumber energi ya. Nanti kalian kerjakan itu ya, tabel halaman 109 ini. Sumber energinya boleh apa saja, boleh sumber energinya listrik. Nanti kalian sebutkan masing-masing satu hak dan satu kewajiban ya. Boleh sumber energinya air sudah ya, air tidak perlu lagi. Boleh sumber energi yang lain ya. Nah, halaman 110. Nah, air terjun ini adalah gambar air terjun. Hak kita apa terhadap air terjun? Yaitu menikmati indahnya air terjun, biasanya seperti itu, atau yang lainnya ya, memanfaatkan air terjun untuk pembangkit listrik. Nah, kewajiban kita apa ya? Kewajibannya yaitu menjaga kebersihan air terjun, tidak membuang sampah sembarangan di air terjun ya. Nah, yang B ini adalah transportasi kereta api. Hak kita apa? Yaitu hak kita adalah mendapatkan tempat duduk pada kereta api tersebut dan pelayanan yang baik. Terus kewajibannya apa? Kewajibannya kita membayar ya, membayar transportasi tersebut, tarif transportasi tersebut ya. Nah, ini Monas. Haknya kita apa? Haknya adalah mendapatkan keindahan Monas ya, pemandangan Monas atau fasilitas di Monas. Sedangkan kewajiban kita apa? Yaitu menjaga di sekitar lingkungan Monas dengan baik, dengan tidak membuang sampah sembarangan ya. Dan yang nomor D adalah pom bensin. Nah, pom bensin ini hak kita apa? Ya, mendapatkan bahan bakar bensin yang kita perlukan. Sedangkan kewajibannya apa? Kita menghemat penggunaan bahan bakar dengan cara apa? Misalkan kalau kita jaraknya dekat, kita boleh jalan kaki atau menggunakan
sepeda ya. Itu adalah cara-cara kita menghemat. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bu Lita. Untuk tugasnya yang tadi ya, melengkapi tabel halaman 109 ya. Sumber energinya ditulis semuanya sampai setabel-tabelnya, ada berapa? Kurang 1, 2, 3, 4, 5, kurang 5 ya sumber energinya. Dan hak dan kewajibannya masing-masing sebutkan satu-satu ya. Cukup sekian penjelasan dari Bu Lita. Apabila ada yang kurang dipahami silakan ditanyakan. Jazakumullah khairan kasir wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.